Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video saya. Salam sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, masih dalam pembelajaran fisika, dan kita melanjutkan pembahasan kita tentang resultan gaya. Mengapa resultan gaya ini menjadi penting? Karena dalam perhitungan tentang usaha nanti, kita tidak lepas dari resultan gaya yang bekerja pada benda, sehingga benda itu berpindah. Ya, karena perpindahan itulah maka disebut usaha. Maka resultan gaya ini menjadi penting. Harapan saya Anda semua bisa mengikutinya dengan baik. Jika Anda mau keluar rumah, taati protokol kesehatan sehingga kesehatan Anda, keselamatan Anda, keluarga, dan semua yang ada di sekitarmu menjadi terjaga dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang resultan gaya. Resultan gaya, resultan itu sama dengan atau dapat diartikan sebagai jumlah. Jadi kalau bicara tentang resultan gaya berarti kita ngomong tentang resultan dari gaya atau jumlah dari gaya. Sebelum kita membahas tentang resultan gaya, terlebih dahulu saya membagi Anda, memberitahu kepada Anda suatu materi matematika yang sangat berhubungan erat dan sangat terkait atau yang akan kita gunakan dalam mempelajari tentang gaya ini dan usaha nanti, yaitu materi tentang trigonometri. Ini adalah materi matematika yang mungkin nanti akan Anda pelajari, ya. Itu nanti kita akan bicara tentang sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ini beserta dengan turunannya. Ada kosekan, ada kotangen, ada sekan, dan lain-lain. Nah, tapi kali ini saya hanya memberitahu kepada Anda tentang sinus, kosinus, dan tangen. Dan lebih jelas dan lebih lengkap nanti akan Anda pelajari bersama guru matematikamu. Nah, hari ini saya akan memberi sedikit tentang trigonometri karena ini sangat penting dalam pembahasan kita tentang resultan gaya dan juga pembahasan kita selanjutnya dalam fisika. Maka kita lanjutkan pembahasan kita. Perhatikan segitiga ini. Misalnya saya kasih nama, ini segitiga ini adalah segitiga siku-siku, ya. Segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku, ya, pada segitiga siku-siku itu berlaku hukum atau teori yang dinamakan dengan teorema Pythagoras. Nah, ini materi ini Anda sudah peroleh di SMP, yaitu bunyi teori Pythagoras dalam segitiga siku-siku adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain. Misalnya sisi miring saya beri dengan R, sedangkan sisi yang lainnya saya beri dengan X dan Y, maka menurut teorema Pythagoras, R kuadrat sama dengan, ya, kuadrat sisi siku-siku sama dengan, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lain, dua sisi siku-siku yang lain, atau X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Kemudian, coba Anda perhatikan, ya, coba kita perhatikan sumbu simetri ini, sumbu Kartesian ini.
ada sumbu X dan ada sumbu Y. Pada sumbu X dan sumbu Y yang berpusat di garis O, di titik O, ya, yang berpusat di titik O ini, ya, yang berpusat di titik O ini, ada sebuah garis, ya, ada sebuah garis yang menghubungkan titik P. Titik P ini koordinatnya adalah X, Y. Ya. Ada sebuah garis yang menghubungkan titik P dan titik O. Katakan garis ini saya beri nama garis OP. Ya, garis OP. Ya. Maka ada sudut yang dibentuk oleh garis, ya, ada sudut yang dibentuk oleh garis OP ini dengan sumbu X atau sumbu Y. Ya, di sini ada sudut ini dan antara OP dan X juga ada sudut. Misalkan sudut itu saya beri nama sudut theta. Ya. Misalkan saya beri nama sudut theta. Maka berdasarkan teorema Pitagoras, panjang dari koordinat titik P yang sama dengan X, Y ini, mengapa X, Y? Karena jika garis OP ini kita cerminkan atau kita ya, kalau kita cerminkan kepada sumbu X, maka akan membentuk seperti ini, adalah membentuk garis seperti ini. Nah, garis inilah yang disebut dengan X, sehingga sisi ini, panjang sisi ini menjadi sisi X, panjangnya sama dengan X. Sedangkan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titiknya yang ketemu adalah titik Y. Panjang garis itu adalah garis Y, sehingga koordinatnya adalah koordinat X, Y. Dengan demikian, maka berdasarkan teorema Pitagoras, lagi-lagi sama seperti di atas, OP kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, betul ya? Sehingga OP, ya, OP itu sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini menurut teorema Pitagoras. Nah, jika kita pandang segitiga yang ada di sini, segitiga yang ini, ya, saya gambarkan ulang saja. Maka, ini adalah sisi Y, sedangkan ini adalah sisi X, sedangkan ini adalah R, atau sisi miring. Maka, menurut teorema, menurut trigonometri, aturan-aturan dalam trigonometri, didapatkan suatu hubungan seperti ini. Misalkan sudut yang dibentuk ini adalah sudut theta. Maka, sinus theta atau disingkat dengan sin theta, itu diartikan dengan sisi di depan sudut, ya, ingat. Jadi, sebelum itu kita lihat dulu, jika bentuk segitiganya seperti ini, ya, anggap saja ini siku-siku, lalu ini adalah sudutnya, maka sisi yang di ini, yang saya garis ini, sedang saya garis ini, disebut sisi di samping sudut, sisi samping. Sedangkan sisi yang ini disebut sisi depan. Sedangkan ini disebut sisi miring. Sehingga dalam aturan dalam aturan trigonometri, sinus theta itu diartikan sebagai sisi yang ada di depan sudut, atau didefinisikan sebagai sisi yang ada di depan sudut dibagi sisi miring. Nah, sisi di depan sudut per sisi miring. Atau kita lihat
suku kata depan dan miring, sehingga disikat demi depan per miring. Nah, depan itu adalah Y, ya, sisi depan ini adalah sisi Y, sisi miringnya adalah sisi R, maka sinus theta sama dengan Y per R. Jika sinus theta sama dengan Y per R, ya, sinus theta itu sama dengan Y per R. Saya hapus bagian ini ya. Sinus theta itu sama dengan Y per R. Maka ingat, segitiga ya, segitiga perkalian, hubungan segitiga perkalian. Ya, ini. Jadi kalau sinus theta sama dengan Y per R, ini Y, ini R, maka ini sinus theta, maka Y sama dengan, Y itu sama dengan sinus theta dikali R, atau supaya tidak membingungkan, maka ditulis Y sama dengan R kali sin theta. Ya, sehingga diperoleh hubungan seperti ini, Y sama dengan R kali sin theta. Sedangkan kosinus theta itu sama dengan sisi di samping sudut per sisi miring. Sisi di samping sudut per sisi miring, atau disingkat dengan sa per mi atau sami. Sami. Nah, karena sisi di samping sudut itu adalah sisi X, dan sisi miringnya adalah R, maka kosinus theta adalah X per R. Ya. Cos theta itu sama dengan X per R, di mana X bisa diartikan atau bisa didefinisikan sebagai R cos theta. Ini sama seperti yang ada berlaku di sinus ini. Kemudian tangen theta atau disingkat dengan tan theta, itu adalah sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Depan per samping, atau disingkat dengan desa. Nah, karena sisi depan itu adalah Y dan sisi samping itu adalah X, maka tangen theta sama dengan Y per X. Ya, Y per X. Nah, karena tangen theta itu sama dengan Y per X, ya, tan theta itu sama dengan Y per X, maka Y itu juga bisa diartikan sebagai X kali tan theta. Gitu. Ya. Itu. Nah, berdasarkan hubungan antara sisi depan sudut, sisi miring, dan sisi di samping sudut yang kita lihat ini, maka diperoleh sebuah hubungan, ya, diperoleh bentuk sudut-sudut atau besar sudut-sudut istimewa, ya, besar sudut-sudut istimewa yang dinyatakan sinus, kosinus, dan tangennya sebagai berikut. Sudut-sudut istimewa itu ada sudut 0 derajat, sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sinus 0 derajat, ya, sinus theta sama dengan 0, maka sinus 0 derajat itu sama dengan 0. Sedangkan sinus 30 derajat itu sama dengan setengah. Sinus 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Ya. Kemudian sinus 60 itu adalah setengah akar 3. Sedangkan sinus 90 itu sama dengan 1. Nah, untuk kosinus kebalikan dari sinus ini, ya. Urutannya dibalik saja dengan sinus, sehingga mudah menghafalnya, ya. Anda tinggal mudah menghafalnya. Ini, ya, dibalik saja dengan sinusnya. Jadi kosinus 0 itu adalah 1, cos 30 itu adalah
ini setengah akar 3, sedangkan kosinus 45 itu adalah setengah akar 2, kemudian sinus 60 itu, kosinus 60 sama dengan setengah, dan kosinus 90 itu sama dengan 0. Nah, perhatikan tangen theta itu kan sama dengan Y per X. Ingat, Y sama dengan R sin theta, sedangkan X itu sama dengan R cos theta. Betul ya? Jadi kalau R itu kita selesaikan, R bagi R1, sehingga tangen theta itu sama dengan sinus theta per kosinus theta. Jadi tangen 0 berapa? Tangen 0 itu adalah 0 per 1. 0 per 1 adalah sama dengan berapa? 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian tangen 30 itu adalah setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sama dengan 1 per akar 3. Nah, kalau dirasionalkan menjadi 1 per 3 akar 3. Sedangkan tangen 45 itu sama dengan 1, ya setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Sedangkan tangen 60 itu adalah akar 3, ya, setengah akar 3 per setengah itu sama dengan akar 3. Sedangkan tangen 90 itu tidak bisa didefinisikan. Ya, 1 per 0 itu sama dengan tidak didefinisikan. Nah, itu beberapa besar sudut segitiga, besar sudut atau besar sinus, kosinus, dan tangen untuk beberapa sudut istimewa yang nanti akan kita gunakan dalam pembahasan kita tentang resultan gaya ini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kita sebenarnya, yaitu resultan gaya. Ini tadi sebelum pembahasan lanjutan, saya sudah mengatakan bahwa resultan bisa diartikan sebagai jumlah gaya. Resultan gaya itu bisa diartikan sebagai jumlah gaya. Nah, dalam membahas tentang resultan gaya, kita lihat ada beberapa contoh atau ada beberapa kejadian di mana pada sebuah benda itu hanya bekerja gaya yang satu arah saja, atau resultan gaya-gaya yang searah. Seperti ini, ya, misalnya seperti ini. Ini ada sebuah benda bermassa M, bekerja 3 buah gaya. Ada F1, F2, dan F3. Nah, misalnya gini. Lemari didorong oleh 3 orang, atau ditarik oleh 3 orang. 2 orang menarik ke depan, dan 1 orang mendorongnya, membantu dorongnya dari belakang. Nah, itu namanya gaya-gaya yang searah. Nah, untuk gaya-gaya yang searah seperti ini, resultan gayanya atau ditulis sebagai sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Ya, misalnya sebuah benda bermassa M ditarik dengan gaya F1 sama dengan 10 Newton, kemudian F2 sama dengan 15 Newton, dan F3 sama dengan 20 Newton. Maka berapakah gaya yang bekerja pada benda itu? Ya, gaya yang bekerja pada benda itu adalah sigma F sama dengan F1, ya, saya tulis ulang lagi, F1 ditambah F2 ditambah F3
itu sama dengan 10 ditambah 15 ditambah 20, sehingga sama dengan 345 Newton. Nah, itu untuk gaya-gaya yang searah. Yang berikut, resultan gaya untuk gaya yang berlawanan. Resultan gaya berlawanan. Misalnya pada benda seperti ini, ya, benda ini bermasa M, ditarik oleh dua buah gaya atau bekerja pada benda ini ada dua buah gaya, yaitu F1 yang arahnya ke kanan dan F2 yang arahnya ke kiri. Maka resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F1 kurang F2. Ya, resultan gayanya adalah F1 kurang F2. Ya. Ada gaya yang berlawanan yang lain, misalnya seorang mengangkat beban, mengangkat benda, ya, seorang mengangkat benda dari bawah ke atas, yang otomatis yang bekerja adalah, ya, misalnya benda ini ditaruh di tanah atau di lantai, kemudian diangkat oleh satu orang dengan gaya sebesar F1. Sedangkan berat benda itu, ya ingat pembahasan tentang macam-macam gaya, ada gaya berat ya. Berat benda itu sama dengan sama dengan W. Maka resultan gayanya adalah sigma F sama dengan F kurang W. Mengapa? F-nya arahnya ke atas sedangkan W mengarahnya ke bawah. Nah, ini salah satu contoh dari resultan gaya yang berlawanan. Begitu juga gambar seperti di samping ini. Ada sebuah benda yang bermasa M, benda ini bermasa M, kemudian diikat dengan tali dan digantungkan, ya, maka ada gaya yang bekerja pada benda itu, yaitu gaya tegangan tali, ya, gaya tegangan tali yang bisa menahan benda ini, kemudian gaya berat yang besarnya sama dengan M kali G. Ya, maka resultan gayanya adalah sigma F sama dengan P karena arahnya ke atas, kemudian dikurangi W atau sama dengan T dikurang M kali G. Ya, itu untuk resultan gaya yang berlawanan. Yang berikut adalah resultan gaya yang membentuk sudut sebesar theta derajat atau sebesar yang membentuk sudut terhadap bidang datar. Nah, di sini ada sebuah benda di mana benda itu bekerja gaya berat, kemudian gaya normal dan gaya F1 yang membentuk sudut sebesar theta derajat dengan bidang datar. Ya, yang membentuk sudut sebesar theta derajat dengan bidang datar. Maka untuk menjelaskan atau untuk menguraikan gaya-gaya yang ada yang bekerja pada benda ini, kita bantu dengan ini garis subu kartesius. Ini X, ini Y. Sehingga ini ada gaya F yang bekerja. Kemudian ada juga gaya N, gaya ke atas. Ya. Ada gaya ke atas. Kemudian ada juga gaya ke bawah yang besarnya sama dengan W. Betul ya? Ini W. Sedangkan ini F1. Maka
kita uraikan dulu. Gaya yang bekerja pada sumbu X adalah ini. Kita tarik. Nah, ini pengetahuan tentang teorema Pythagoras tadi, tentang sudut sinus, kosinus, dan tangen tadi, kita pakai di sini. Ya. X sama dengan, nah, tadi kita lihat, lihat di pertemuan materi tadi, X sama dengan R cos T or R cos theta, ya. X sama dengan R cos theta, kemudian Y sama dengan R sin theta, ya. Jadi saya tulis ulang di sini supaya diingat. X sama dengan R cos theta, sedangkan Y itu sama dengan R sin theta. Jadi besar gaya yang bekerja pada sumbu X adalah F cos theta. F1 cos theta. Sedangkan besar gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah, ya, besar gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah, maka Y sama dengan R sin theta. Jadi F1 sinus theta. Ya. Maka perhatikan, resultan gaya yang bekerja pada benda ini, ya, resultan gaya yang bekerja pada benda ini adalah sigma F sama dengan, nah, kita lihat satu-satu. Sigma Fy, untuk sigma Fy, sigma Fy, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu apa saja? Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah N, gaya normal, ditambah F sin theta, ya, F sin theta, kemudian ada gaya yang berlawanan ke bawah, yaitu min W. Sedangkan resultan gaya yang bekerja pada sumbu X adalah hanya ada satu di sini, ya, yaitu F cos theta. Sehingga besar gaya yang bekerja, total gaya yang bekerja pada benda itu, F total sama dengan akar dari sigma Fx ditambah akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma F atau jumlah Fy, resultan gaya Fy kuadrat. Ini berdasarkan teorema Pythagoras. Ya. Yang berikut, nah, nanti kita akan melihat beberapa contoh soal ini. Yang berikut kita lihat gaya yang membentuk, ya, gaya yang bekerja pada bidang miring seperti ini, ya. Gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring seperti ini. Ingat, di sini ada gaya normal. Ya, pengertian gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus dengan bidang. Kemudian di sini juga ada gaya berat. Gaya berat itu gaya yang selalu mengarah ke pusat bumi. Kemudian pada bidang ini karena tidak licin, maka bekerja juga gaya gesek, Fs. Nah, sekarang bagaimana kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring ini? Kita bisa menggambarkan bidang sumbu kartesian, ya. Kita bisa menggambarkan sumbu kartesian ini langsung di bidang miringnya, atau bisa saja kita pindahkan, ya. Kalau kita gambar langsung seperti ini, ya, ini sumbu Y, sedangkan ini itu sumbu X. Oke, dengan demikian maka pada sumbu X ada bekerja gaya ini W, ini sudut yang dibentuk ini adalah sudut theta, misalnya sudut
kemiringan ini adalah sudut theta, maka sudut ini, ya, sudut ini itu sama dengan sudut theta, sama dengan besarnya sama dengan sudut ini. Nah, ingat matematika SMP, ya, matematika SMP ada seperti itu, ya, seperti ini. Maka ada sisi depan sisi dalam berseberangan, luar berseberangan, dan lain-lain, sisi yang bertolak belakang sama. Nah, dengan hukum ini, ya, dengan hukum ini maka diperoleh sudut ini, sudut theta yang ini itu akan sama dengan sudut ini, ya, akan sama dengan ini. Maka sudut besar sudut ini sama dengan sudut besar sama dengan theta. Jadi pada sumbu X bekerja gaya ini, oke, dan pada sumbu Y bekerja gaya ini. Ya, saya hapus dulu supaya agak kelihatan sedikit. Ya. Ini yang bekerja pada sumbu Y ini. Ingat, sudut yang dibentuk adalah sudut ini, yang besarnya sama dengan theta. Maka yang bekerja pada sumbu X, ingat, yang bekerja pada sumbu X adalah sisi samping sudut per sisi depan sudut per sisi miring. Ini adalah sisi depan, sedangkan ini adalah sisi samping. Ini samping, ya. Jadi yang bekerja pada sumbu X adalah W sinus theta, sedangkan yang bekerja pada sumbu Y adalah W cos theta. Nah, sehingga resultan gaya sigma fx atau resultan gaya pada sumbu X adalah ini, W sin theta, ya, W sin theta, karena ada fx ke atas kan, ada fx nih, ada fx yang arahnya ke atas, maka W sin theta dikurang fs. Sedangkan gaya pada sumbu Y adalah Fy sama dengan N, ya, N, karena N-nya itu ke atas, dikurang W cos theta. Ini, ya. Nah, inilah yang disebut dengan resultan gaya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh soal. Contoh yang pertama, pada benda ini bekerja gaya normal, gaya berat, kemudian gaya gesek, dan sebuah gaya, ya, ini F, yang membentuk sudut theta derajat. Jika theta sama dengan 60, theta sama dengan 60 derajat, kemudian F sama dengan 20 Newton, kemudian massa benda ini sama dengan 10 kg, dan percepatan gravitasi bumi itu sama dengan berapa? Percepatan gravitasi bumi itu sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapa besar gaya gesek? Maka gaya gesek sama dengan berapa? Kemudian gaya normal sama dengan berapa? Ya, gaya normal sama dengan berapa? Nah, ini kita bisa selesaikan. Ingat, ya, kalau pada sumbu X, ini gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah F cos theta dan Fx. Karena bendanya masih diam, belum bergerak, maka sigma F itu sama dengan 0. Mengapa? Ya, karena benda ini masih diam. Benda diam. Ya. Nah, karena benda diam, maka sigma F-nya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, maka sigma Fx
Fx, resultan gaya yang bekerja pada benda pada sumbu X adalah F cos theta dikurang Fs, betul ya? Fs. Ingat, Fx-nya sama dengan 0 karena benda diam. Ya, Fx-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan F cos theta dikurang Fs. Sehingga Fs itu sama dengan F cos theta. Betul ya? Jadi kalau cos theta berarti theta-nya 60 ya, theta-nya 60, maka Fs-nya sama dengan berapa? Fs sama dengan F-nya 20 kali cos 60. Nah, cos 60 itu berapa tadi? Cos 60 itu ya, cos 60 sama dengan setengah. Jadi Fs sama dengan 20 kali setengah, maka Fs-nya itu sama dengan 10 Newton. Ya, Fs-nya sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang N-nya berapa? N-nya berapa? Kita lihat. Untuk cari N, kita gunakan resultan gaya pada sumbu Y. Fy sama dengan 0. Di mana Fy itu kan sama dengan N, gaya yang bekerja pada sumbu Y adalah N dikurang W. Ya, di mana ya, ingat W itu sama dengan N kali G. Sehingga 0 sama dengan N kurang M kali G, maka N itu sama dengan M kali G, yang sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Contoh yang berikut, ini ada gambar ini, ya. Kemudian M-nya sama dengan 20 kg, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka T sama dengan berapa? Nah, ingat, benda yang digantung seperti ini berarti bendanya diam, bendanya tidak bergerak. Nah, kalau bendanya diam, maka konsekuensinya adalah resultan gayanya itu sama dengan 0. Ya, karena resultan gaya sama dengan 0, maka sigma F, ingat, sama dengan T dikurang, ini gaya yang bekerja di sini ada W lagi kan, T dikurang W, atau sama dengan T dikurang M kali G, yang adalah sama dengan 0. Maka T sama dengan M kali G. Ingat, untuk benda diam saja loh ya, T kan sama dengan M kali G. Maka T sama dengan 20 dikali 10 sama dengan 200 Newton. Dengan demikian, maka minggu depan kita akan mulai dengan usaha dan energi. Ya, kita akan mulai masuk tentang pokok inti kita tentang usaha dan energi. Untuk itu, saya mengharapkan Anda harus mempelajari ini dengan baik, sehingga pada saat kita mempelajari tentang usaha dan energi, Anda bisa mengikutinya dengan baik dan dapat menyelesaikan soal-soalnya dengan baik pula. Terima kasih, sampai jumpa.